Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Nita Thalia. Selamat malam, Mbak Nita. Selamat malam, Mas Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Waktu pulang dari sini nggak ada kejadian-kejadian aneh kan ya? Kebawa mimpi aja sih. Kalau kejadian aneh nggak ada, cuman kebawa mimpi aja. Kebawa mimpi yang serem-serem waktu itu ya? Aku kan orangnya memang agak sedikit parnoan gitu, penakut gitu kan. Masih ingat gak mimpinya kayak gimana? Terakhir itu kan waktu itu partisipan ketiga itu kan lumayan agak beringas gitu kan. Nah itu kebawa mimpi gitu. Jadi si partisipan ketiga itu kejar-kejar aku gitu. Tapi setelah itu nggak ada dong dalam kehidupannya tiba-tiba ada makhluk gaib yang cuma ingin mimpi ngejar. aja. Cuma masih kebayang aja sampai sekarang gitu. Oke. Makanya ini sekarang agak deg-degan juga sih, takut ketemu partisipan yang lebih galak dari yang waktu itu. Iya, karena partisipan yang datang kadang-kadang memang suka menggunakan pesugihan, pengasihan, pelet dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu mereka Iya, mau betul. ngapain. Iya. Selama ini pernah ada nggak pengalaman mistis yang berkaitan dengan hal seperti itu, Mbak Nita? Kalau pengalaman mistis berkaitan dengan hal itu sih belum pernah ya. Cuman akhir-akhir ini tuh anak saya, putri saya kan kalau ditinggal keluar kota tiap Jumat, Sabtu, Minggu, kalau saya ada off air keluar kota, dia itu di rumah itu kayak merasakan hal-hal yang nggak wajar di rumah. Itu kayak misalkan tengah malam, jam setengah 12 malam atau jam 1 malam dia telepon gitu. Tiba-tiba katanya bel di rumah itu nyala sendiri gitu kan. Terus aku bilang mungkin itu sensornya yang Itu error mungkin ya gitu. Terus tiba-tiba katanya setengah 3 nyala lagi, katanya dia turun ke bawah gitu, ternyata nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus kalau dia lagi belajar di rumah itu tiba-tiba di depan TV itu katanya suka ada orang yang kayak lewat gitu, bayangan Sekelebat putih bayangan gitu. putih. Iya, kayak gitu-gitu sih. Terus katanya kamar dia kan di lantai 2, terus dapur saya tuh kan di lantai 3 kan. Jadi di dapur itu di atas kayak ada orang lari-lari katanya gitu, kayak kaki anak kecil Ada lari-lari. langkah yang kedengeran gitu di Betul, atas. terus kayak ada yang narik kursi meja makan. Iya, pasti kedengeran dong dari bawah. Krek, katanya gitu. Itu selalu kejadian itu setiap kalau saya pergi keluar kota gitu. Makanya sekarang itu saya agak was-was kalau ada kerjaan keluar kota. Aduh, Takut kasihan ada anak kejadian saya. lagi ya. Karena dia tuh kalau telepon saya kayak ketakutan banget gitu. Kasihan sih. Makanya kalau di rumah saya kadang-kadang kok kalau aku ada di rumah kok nggak ada ya kejadian-kejadian kayak gitu. Aduh, mudah-mudahan nggak pernah ada kejadian aneh lagi ya Mbak ya. Walaupun keluar kota, anaknya juga Iya. baik-baik aja Ya, di rumah. amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya Mbak Nita. Berikut ini akan hadir seorang pria yang rela melakukan ritual mistis untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Supri. Emang harus gitu? Maaf ya Mbak Nita ya. Iya. Maaf ya. Nggak harus gitu dan nggak mesti gitu sih. Silakan Mbak Nita. Selamat malam Mas Supri. Selamat malam, Pak Bayu. Itu tadi apa yang Anda lakukan ya? Anda sadar nggak melakukan apa? Anda sadar, saya sangat suka. Saya sangat suka dengan Mbak Nita Thalia. Tapi melakukan hal tadi tanpa seizin dan langsung begitu aja itu nggak sopan loh Mas. Atau bebas saya lah. Saya Mau saya mengingatkan gimana? karena kan ada tamu selayaknya ya memang berlaku sopan seperti tamu. Apa yang mau ceritakan? Maksud tujuan saya ke sini, saya merasa sangat kecewa dari kecil karena tidak ada teman yang selalu menemani saya. Saya merasa dikucilkan dari kecil sampai sekarang saya tidak punya teman. Maksud saya ke sini
Karena saya pun banyak beban dalam diri saya. Merasa saya sangat ketakutan dengan apa yang saya miliki, termasuk kekuatan. Sebentar, pelan-pelan. Sebelum sampai kekuatan, itu waktu dikucilkan alasannya apa ya? Alasannya karena kehidupan lah, kehidupan ekonomi. Anda jadi merasa diremehkan. Ya, Lalu membuat Anda datang ke satu tempat betul, untuk berguru betul. atau minta sesuatu. Ya, Oke, di sana apa yang dilakukan? ritual di sana salah satu gunung lah. Saya sampai tidak makan 40 hari. Nah, gimana mungkin? Gak makan sama sekali? Bisa. Kalau kita punya niatan kuat pasti bisa. Tapi minum? Minum, makan yang enggak. Di sana terus, di gunung itu Di sana terus. Sampai 40 hari. Setelah itu apa yang Anda dapatkan? Setelah itu saya memiliki satu kekuatan lah. Memiliki kekuatan yang saya juga tidak tahu kekuatan itu datangnya dari mana. Cuma saya hanya diberikan warisan oleh guru saya, suruh bawa salah satu jimat ini. Dan saya bawa sampai sekarang. Saya pun merasa selalu ketakutan dengan apa yang saya miliki. Oke, dengan ilmu atau punya kekuatan seperti yang sebelumnya Mas Supri ceritakan, itu untuk apa? Apa efeknya? Manfaatnya untuk apa sih? Manfaatnya saya untuk balas dendam. Ke orang-orang yang mengucilkan itu? Betul. Dengan cara? Dengan cara seperti teluh. Ngirim teluh? Ya. Mereka kondisinya seperti apa sekarang? Mereka sekarang sampai detik ini, mereka tidak ada daging. Kurus kering gitu? Cuma kulit dan tulang. Ada banyak korbannya? Kurang lebih ada 10. Dan setelah kejadian itu, Anda merasa tidak tenang karena dihantui? Betul. Sosok Dan seperti apa? Dia tinggi hitam. Malam hari ini kesini untuk apa? Saya pengen hidup normal lagi. Pengen hidup saya normal seperti biasa tanpa ada yang selalu mengganggu dalam kehidupan saya. Apa yang bikin Anda berpikir seperti itu? Yang merubah pikirannya? Karena saya mau hidup normal. Layaknya seperti orang lain. Punya pasangan. Oh, sampai sekarang nggak ada? Belum. Baik, mudah-mudahan Mas Supri bisa mendapatkan apa yang diinginkan, bisa lepas dari segala macam gangguan, dan juga bisa mendapatkan hidup yang tenang ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Supri, terlahir tanggal 14 Februari 1981 dengan nomor rumah 86. Saya mencium bau darah di sini. Saya sangat takut ketika membacakan namanya dan membacakan pikirannya. Ia sosok yang tidak mudah menyerah dalam segala hal. Sama seperti ia tidak menyerah untuk menyakiti orang lain. Masa lalu yang kelam dan penuh hinaan membuat jiwanya menjadi pemberontak. Saya melihat sosok kakek-kakek menyeramkan dan berdarah-darah. Selamat malam. Selamat malam. Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya minta Mbak Nita Talia untuk membacakan partisipan kita. Jaraknya dekat. Oke, jaraknya dekat oleh Kisman. Hati-hati ya Mbak Nita. Tapi ya. di situ. Tadi dia udah nggak sopan loh. Maksudnya jarak dekat ini? Akunya ke situ. Dan pakai kursi bacain. Supri. Saya minta bunga ya. Bunga Hati-hati ya tanpa Pak. air. Saya jagain. Dia dari awal udah nggak sopan loh ke Mbak ditanya tadi. Di sini? Iya. Baik-baik loh Mas, jangan apa-apain ya. Yang kenceng ya. Ya. Supri. 14, 2, 19, 8, 1. 8, 6. Dengan nomor rumah 86. 86. Oke.
Udah boleh duduk ya. Supri ini dulu dikucilkan, diremehkan karena kondisi ekonomi, maka membuat Supri berguru, mempelajari satu ilmu dengan cara ritual di gunung, puasa 40 hari tidak makan, tapi minum. Dan setelah itu seperti mendapatkan kekuatan. Dan kekuatannya dia mengirimkan teluh ke orang, ada banyak korbannya, orang yang bikin sakit hati, sampai 10 orang ya, kurang lebih. Lalu dia diikuti oleh gangguan sosok gaib. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin, mau melepaskan semua pengaruh dan ilmu hitamnya karena ingin punya hidup yang tenang. Sebelumnya, mohon maaf saya nanya, Mas Supri ini sering berkunjung dan bertandang ke paranormal ya? Iya. Jadinya kamunya punya banyak jimat dong sekarang? Ada. Biasanya nih ya, Bay, Ya. Manita, kalau orang banyak jimat, orangnya aneh, Yes. bawaan sifatnya Saya juga ngerasa gitu. kayak a bit psycho. Karena berarti kan nggak ada teman Iya. untuk berinteraksi, untuk saling belajar, untuk bergaul gitu. Jadi ya menyendiri terus ya otomatis agak beda sih. Biasanya sih kalau orang yang nggak punya teman, biasanya setahu saya dia sering berhalusinasi gitu nggak sih? Iya, bangun pikirannya Jujur. sendiri. Jadi dia Tadi- membangun dunia dia sendiri kan biasanya. Iya, biasanya gitu. Jujur tadi saya sempat dapat kabar juga. Anda mencium tangannya Nita Thalia. Iya, Iya. Tadi saya kaget. Dia Kenapa? cium ini juga rambut saya. tangan Oh wow, karena imajinasi fantasi kali ya, fantasi ya. Itu sih sebenarnya ini ya, bagian dari ekspresinya dia gitu ya, kali ya. Tapi Mbak Nita Thalia, maafin lah ya dia. Iya nggak apa-apa. Maafin Biasanya kan aja kalau lah, misalnya orang saya- ketemu dengan salaman aja sudah cukup sih ya sebetulnya. Ya, Gitu. apalagi baru ketemu. Iya. Mas, saya mau Saya tanya minta ya. cermin ajaib ya. Saya mau tanya nih Mas Supri. Dengan ilmu yang dipunya, pernah digunakan untuk memikat orang nggak? Memikat perempuan gitu. Memikat saya belum pernah. Tapi Tapi untuk memikat bisa. Tanpa harus menggunakan ilmu yang saya miliki. bisa memikat. Jadi punya ilmu pelet gitu. Bisa. Ilmu pemikat. Itu belajarnya dari mana sih Mas? Saya belajar dari guru saya ada di gunung. Jadi ritualnya di gunung, Roy. Tapi saya ngelihat kamu ritualnya di goa juga. Benar. Di gunung ada goanya ya? Betul. Oh iya, gunung, tapi ada Gunung, bagian ada yang goanya. letupan banyak pohon seperti goa. Di situ dia. Di situ dia. Kamu ngelihat dia melakukan ritual semedi seperti bertapa gitu. Betul sekali, Bay. Saya mau lihat dia ada setannya nggak? Dia ada sosok siluman macan ternyata. Ini didapat waktu pas pertapaan ya. Serem juga ketika saya lihat kaca di belakang, ternyata teman-temannya banyak banget. Ada banyak. Banyak banget. Apa aja, Roy? Saya lihat dari pocong dan dari macan, pucet-pucet. Ini saya yakin, ini hasil dari pemburuan orang pintar dan berburu dengan orang pintar dan kemudian juga efek dari dia bermain dukun sih. Oh, jadi dia datang ke banyak tempat sebenarnya. Dan itu setiap datang ke satu tempat ritual, mengundang makhluk halus. Iya Jadi Bay, banyak pasti. ya. Pasti banget, Bay. Yang ikut jadi banyak tuh, Mas. Ya itu jadi banyak loh. Gara-gara dia dikucilkan, dibully pada saat dulu ya, dia jadinya ke wanita jadi hype. Jadi kayak pengen banget gitu. Hasratnya tinggi gitu.
Ngeliat perempuan. Ini kok saya seperti barusan dengar sesuatu ya. Apa itu, Bay? Ada suara mengeram gitu, Suara macan gitu. gitu nggak tahu saya suara macan atau apa. Sekarang si macan yang kamu lihat itu masih ada di belakangnya dia, Roy. Masih ada di belakang penonton sih. Dia penonton memang Di tribun penonton sih sebenarnya. emang lagi melihat kita dan mengeram gitu, mengeram Betul sekali. Mas Supri, saya melihat kamu jalannya agak sedikit melenceng dan jalannya berada di tengah-tengah tidak putih. Jalan hitam di perjalanan karir kamu dan keuangan. Bisa kamu ceritain nggak dengan jujur dari mulut kamu sendiri sebelum saya bongkar? Jadi sebetulnya gimana saya untuk menceritakan ini sebetulnya malu, Mas Roy. Pasti malu. Makanya saya bertujuan ingin cepat kembali dalam kehidupan normal datang ke sini karena saya malu setiap lihat wanita itu saya ingin merasakannya. Termasuk wanita yang ada di sini. Kalaupun wanita mau jual saya pun akan beli. Mas Supri, saya mau tahu sosok gaib seperti apa yang mengganggu. Tadi tinggi, besar, hitam. Dan itu sering datang. Sering Malam hari ini ada di sini. ada, Terus tadi Roy sempat bilang ada macan. Pernah melihat sosok macannya nggak? ada. Dalam mimpi atau nyata datang dalam hidupnya, Mas? Kadang selalu hadir, kadang di samping, kadang di belakang. Itu yang memang ngejagain atau ngikutin apa yang diinginkan Mas Supri? Itu yang selalu memberikan rasa rasa sangar saya sebetulnya terhadap apa yang saya lihat, apa yang saya inginkan. Nah itu yang selalu Jadi membantu. keberanian Mas Supri, Iya. nyalinya Mas Supri, Betul. itu karena si macan itu. Betul, Kalau nggak ada macan itu berarti Anda bukan manusia yang bernyali. betul. Oke. Sadar nggak sih Mas Supri apa yang kamu lakuin? Sadar kan? Sadar. Hobi dia saya ungkap. Kamu suka perempuan. Pokoknya nomor satu itu kayak kan ada ya harta, tahta, wanita. Jadi ini saya ngeliatnya wanita. Itu prioritas hidup. Orientation. Prioritas hidup ya. Walaupun pakai ilmu hitam, yang penting dia dapat wanita. Iya. Wanitanya itu terus juga yang lebih parah, mohon maaf ya Mas, mohon maaf sekali saya harus bongkar Mas Supri. Wanitanya pun yang wanitanya juga suka sama suka. Udah gitu ditinggal, tidur, ya udah nggak ada kelanjutannya, gitu. Maaf ya, tapi yang bener kan? Iya. Ya udah. Menurut kamu dengan dia melawan ritual dan berguru ke dukun, ke orang pintar, dia dapat jimat atau pegangan gitu nggak, Roy? Dapat jimat atau pegangan gitu gak? Dapat banget. Berarti ada ya. Iya, I love rainy day. Rainy. Mas Supri biasanya jimat itu, Mas Supri bener nggak punya jimat? Dibawa terus, Ada selalu. termasuk sekarang. Kau mau lihat jimatnya nggak, Roy? Mau dong, penasaran banget saya. Bisa diambil. Ya. Sebentar sambil dulu. Silakan, Mas. Unik. Allahu Akbar. Ajar banget sih. Sabar ya, Mbak. Sabar wanita. Kenapa? Sabar wanita. Biasa Dicium lagi dicolek kan rambutnya. nggak sopan banget kayak gitu. Dia ngerasa karena punya ilmu, jadi dia bisa seenaknya aja gitu.
dia juga Sabar kan ya, Bro. gara-garanya kan dia dikucilkan ya. Iya, karena dia nggak tahu cara berinteraksi, berteman, berkomunikasi sama Sopan makhluk sih. sosial. Sopan, kurang ajar itu. Kurang ajar ya. Allah, kurang ajar banget sih lo. Sabar. Gak kayak gitu juga kali, Mas. Gak sopan banget lo. Gimana mau dapetin cewek coba kalau kayak gitu? Saya beli. Nggak bisa gitu, Mas. Nggak bisa begitu. Lu pikir semua wanita bisa dibeli? Bisa. Enak aja lo. Oke, Mas Supri, saya mohon ngomongnya juga nggak sembarangan ya. Jangan justru malah menyinggung orang lain. Oke. Oke, ini didapat dari gurunya. Betul. Apa yang kamu lihat atau kamu rasain dari Abtu Kris dan juga Saya merasakan merasakan energi yang negatif sekali. Dan saya pengen kamu, apakah bisa ritual di sini? Bisa saya. Serem ya, megang-megang dia. Tahu ya, aku dari awal dia datang kok kayaknya udah merasa gimana ya? Nggak suka banget nggak gitu loh. respect gitu ya. Respect gue nggak suka banget. Maaf ya Mas, jujur aja gitu ya. Melihat. Cara Mas ngeliat, cara Mas berinteraktif gitu kan, nggak sopan banget. Gitu, nggak bisa menghargai orang kalau kayak gitu. Bener. Oke. Silakan Mas Supri. Apa yang mau Mas Supri lakukan? Saya mau izin buat mandiin ini sebagai ritual. Ini buat kekuatan. Ini biasa dilakukan untuk lebih kayak merasa punya kekuatan gitu. Ya, Setiap melakukan ini ada terasa di badan sesuatu. ada. Apa rasanya? Saya merasa paling hebat. Saya Ini merasa paling ritualnya. kuat. Ah, kenapa? Saya merasa paling hebat dan saya merasa paling Ini dilakukannya rutin, rutin. sebulan sekali. Betul. Mas, lihat gambar Roy. Bener waktu itu di tempat yang seperti ini. Betul. Ada air terjun, ada pepohonan, Betul. seperti goa berbentuk. Betul sekali. Oke. Ini Mas Supri bilang kan dengan ritual ini jadi punya kekuatan. Ada sesuatu yang bisa dibuktikan gak ke kita kalau emang kekuatan itu ada? Ada. Apa itu? Apa? Perlu sesuatu? Perlu. Apa? Silakan diambil. Kamu kapok dilihat. Kurang ajar lagi, beneran gue hajar sekarang. Lu pas dia ke belakang lu langsung kayak gini. Iya langsung iyalah 2 kali kapok pasti. Kalau gini gitu. lu gini. Terlaluan deh. Sebel. Apa itu? Itu kalau nggak salah pohon salak. Pohon salak ya? Iya ya. Iya kan? Bay, bahaya bay, aku takut kamu kena bay. Itu kan duri ya. Ini pohon salak bukan? Ya, Iya. karena salak ini durinya lebih tajam, makanya saya selalu menggunakan ini. Itu durinya tajam ya? Tajam banget. Ini mau diapain? Mendapatkan wanita juga sama dengan duri ini. Aduh, maaf ya Mas Supri, saya minta maaf banget, saya minta izin. Jangan ada orang yang terluka berdarah di sini gara-gara akibat benda tajam ini. Kita di sini bertiga, Roy Kiyoshi, Bayota, dan Mbak Inta Talia. Kan? Apa sih namanya?
Rese. Kita talian. Kita bertiga nggak ada maksud untuk ngapa-ngapain, tapi jangan ada darah di sini karena saya khawatir ada darah. Itu aja sih. Ini nggak ada yang akan terluka kan ya Mas ya? Nggak ada. Bener ya. Oke, kan udah punya kekuatan dari ritual seperti itu. Apa yang mau ditunjukkan? Dia berasa paling seksi kali ya. Oh, dia tulisannya apaan tuh? Macan alis. Tuhan. Lupa paguyuban. Mau ngapain lo sama gua? Aja lo. Jangan. Jangan gitu deh, udah yuk ah. Gak usah main-main gini. Kenapa? Mau ngapain lo sama gue, ha? Ini baju sponsor loh ini. Nanti rusak loh Ngapain? ini. Mau ngapain sama jangan gue? seperti itu, jangan. Lu kalau berani sama gue jangan bawa-bawa duri itu. Ngapain lo sama gue? Jangan bawa-bawa duri itu. Ngapain? Ngapain lo sama Kita gue? Duduk lagi. Gue nggak takut sama lu. Ayo. Banita kayaknya perlu minum deh. Boleh tolong nggak? Gue nggak takut sama lu. Mau ngapain lo sama gue? Kasih minum tolong. Minum. Saya mau Ngapain apa? gua Tolong. sama lu? Cium. Lu pikir dengan segampang itu lu cium gue? Hah? Gampang. Lu pikir siapa lu? Mas Supri lihat saya. Mas Supri lihat saya. Di sini kan tujuannya untuk melepaskan gangguan sosok gaib ya. Jangan justru malah bikin kekacauan. Anda bikin bintang tamu kami jadi emosi. Janganlah, ini kan perempuan. Perlakukan seperti seharusnya lah. Itu gimana saya lah? Nggak bisa, Anda tamu di sini. Kalau nggak bisa berlaku sebagai tamu, dengan berat hati kami harus mengusir Anda. Gimana? Ya, Bisa kendalin diri ya? bisa. Oke. Itu tadi ketusuk loh, lumayan loh. Berdarah. Enggak sih. Coba lihat baik. Enggak sampai berdarah. Cuma maksud aja. Kau tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini siapa yang bermain hantu ya? Ini apa? Wanita saya ambil. Saya ngelihat ada di tribun penonton pocong. Awas. Ah! Gue takut. Wanita jangan keluar studio, jangan. Sini pegang lilin. Ini kiriman dari kamu ya, Supri? Ngaku kamu. Ini kiriman dari kamu kan? Ya, saya yang ngirim. Kiriman dari kamu kan? Karena dia tadi menantang saya. Sorry, saya nggak kedengeran. Karena dia tadi nantang saya. Karena dia tadi nantang kamu. Bukan nantang. Bukan nantang, elunya yang nggak sopan kali. Dia tersinggung, Mas. Lu beraninya main setan lu. Tuh. Aneh, beraninya main duri, main setan buat temen-temen. Kalau mau lawan gue sendiri, ayo. Berani membawa temen-temen setan, pocong, apaan lu? Pocongnya masih ada, Roy, di Lu tribun bikin penonton. emosi gue. Udah nggak ada. Udah nggak ada kan? Saya sempat takut juga loh. Oke. Udah ya, ini ngomong saya padahal gue takut. saya nggak mau ada urusan yang nggak kelar begitu semuanya meninggalkan studio malam ini. Tapi itu, mohon maaf, saya masih penasaran. Apa hubungannya dengan ini loh, maksud saya bambu ini. Ini bambu apa namanya? Kenapa berduri terus?
salak, Roy, dan durinya tajam loh. Ini bisa diapain? Tadi gini, Buat nyantet juga bisa. Hah? Nyantet. kamu ngelihat ada sesuatu di benda-benda ini, Roy? Negatif. Saya Sakit gak, Bay? ini nggak berdarah ya, tapi kayaknya masih ada yang nusuk terus tuh loh. Itu durinya, ujungnya Masuk. itu pasti ada di situ masuk ya. Terus cara ngeluarinnya harus pakai jarum, cokel Aduh. gitu. Biasanya sih. Itu kalau nggak dikeluarin, si ujung duri itu nanti bengkak tangannya. Oh, berarti durinya masuk. Nggak dong? tahu kemana. Ya, ujung durinya masuk. Iya, nggak bakal kelihatan. Oh ini. Ya. Nah, Heeh. keluarnya harus pakai jarum pelan-pelan. Oke. Mas Supri, jadi gimana? Sekarang sebenarnya kan mau hidup tenang, tapi nggak bisa ikutin apa proses yang harus dilakuin. Terserah Mas Supri kalau gitu. Masih mau terus melakukan ini, ya sekarang hidup Anda. Saya mau coba dia dulu. Nggak bisa. Kami nggak, jangan malah tersinggung. Ini terus-terusan ke Nita loh. Dia harus, masih bisa diterusin nggak, Roy? Apa harus take out aja? Boleh ditunjukkan cara ritualnya bagaimanakah? Bisa. Asma, asma, asma. Udah ya. Ini dia nggak bisa di ini lagi deh, terus-terusan, Roy. Daripada dia bikin kacauan. Kamu setuju kalau nggak dia Kita dikeluarin wis aja? ngomong aja pada dolanan mengkenen. Ini bahas Melas iki bocah melas. Dolanan jalan-jalan. Melas. Hah? Main Aja diterusi. Pantun iki bocah bocah melas. kasihan. Bantu Roy, ini siraku bantu. Bocah ki wis kesara ki sing awit cilik melas Roy. Siraku melas bocah bantu. Asma. Take out deh. Gue keluarin langsung aja ya. Dah, Beneran pingsan. langsung bawa keluar. bahaya, Bay. Dan jurinya tuh bisa lepas gitu. Kalau udah gitu dia balik lagi sini nggak? Enggak. Dia udah take out, udah dibawa keluar. Terus yang bau itu apa dong? Makanya ada lagi Bau kiriman-kiriman ini. menyengat dari tadi. Dari mana? Itu dia. Itu bau apa? Dia dibawa keluar, udah gitu ada kiriman-kiriman seperti itu. Kamu rasa perlu melakukan penelusuran gak sih ke tempatnya Supri, Roy? Tampaknya harus melakukan penelusuran ke tempatnya Supri. Entah lokasinya, entah rumahnya, entah apanya.
Tampaknya dia mempunyai sesuatu yang disimpan lebih dari ini. Karena terornya juga bikin kita semua takut dan gak nyaman di sini. Betul sekali. Baik, setelah ini Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Iya Pak, jujur sih dari mulai masuk rumah ini aku ngerasain gak enak banget suasananya. Kayak udah ada yang narik aku untuk masuk. Cuma aku juga bingung apa, karena aku belum ngeliat makhluknya seperti apa. Oh iya. Tapi Bapak udah lama nggak ritual lagi kan? Karena Bapak udah sembuh. Iya, sama- kemarin habis dari sana jimat-jimat pun udah dibersihkan semua. Cuma saya juga merasa di sini kurang begitu positif lah energinya. Makanya kita selalu banyak gangguan gitu. Iya bener sih Pak. Aku masih ngerasain aura yang pekat. Terus nggak enak banget sih emang di sini. Pak, kita boleh ngobrol di dalam kali ya? Oh iya, ayo silakan. Pak, itu siapa ya? Oh, itu istri saya. Masuk, Pak. Ada apa nih rame-rame kayak gini? Ini sengaja kita habis ini minta sama Prisil biar rumah kita dibersihkan dari energi-energi yang tidak baik. Gitu. Bersihin apaan? Emang rumah kita kenapa? Ini banyak hal-hal yang jadi membuat kita rumah tangganya semakin tidak harmonis, Ma. Enggak, pokoknya Mama nggak setuju. Ma, bentar Bu ya. Oh, Maaf iya, ya. iya. Saya ke dalam dulu. Iya Pak. Papa kan rencananya biar kita ini jadi enak, Ma. Papa sejak dari studio itu, Papa berubah. Mana Papa yang kuat dulu? Mana Papa yang berani dulu? Sekarang mana? Papa jadi pengecut. Ini Papa berusaha untuk biar kita ini hidupnya tenang. Enggak, pokoknya Papa Mama nggak nggak mau, setuju. Ma. Mama nggak setuju. Papa nggak mau ini, Ma. Ya ampun. Minta maaf ya. Minta maaf karena kelakuan istri saya seperti itu. Ya, apa silakan barangkali duduk dulu, Bu. Oh iya Pak, tapi itu kok istrinya bisa kayak gitu sih Pak? Maksudnya kenapa dia marah banget gitu kan? Iya. Bapak malah niatnya baik gitu. Tuh. Saya juga sangat tertekan juga dengan kelakuan istri saya seperti itu karena mungkin itu akibat ulah saya dulu melakukan ritual jadi akhirnya istri saya seperti itu. Jadi Bapak ngajak istri Bapak buat ikutan Betul. ritual? Oke, yaudah nih Pak, gini aja. Saya mau tahu ruang ritual yang biasa Bapak lakuin, ada di mana? Iya, boleh. Yaudah. Silakan. Di sini. Ya. Mama, ini lagi ngapain? Ngapain Papa kesini bawa mereka? Ini Papa udah ini ngapain ini? Udah nggak itu ya? Ma, sabar, Ma, sabar. Mbak, Ini boleh buat tolong kita, dilepas. buat kita, Ma. Mbak, itu pisau. Sabar, Saya minta sabar. tolong dilepas dulu ya. Ma, Kalian sabar, Ma. pergi dari Sabar, Ma. sini. Sabar, Ma. Sabar. Bapak awasin Pak, awasin. Ma, sabar, Ma. Kakak pergi kalian. Kak, ini kayaknya nggak bisa deh kita kayak gini. Aku minta garam kasar, Kak. Aku minta garam kasar. Aku perlu netralin semuanya dulu. Tunggu. Kak, pegangin ya, Kak. Tadi dia habis ritual atau gimana ya, Pak? Ya, saya juga baru tahu sekarang. Ma, bangun, Ma. Oke pemirsa, ini yang aku rasain aneh banget sih. Ternyata dari apa yang aku lihat dan tadi ngedengar penjelasan dari Pak Supri itu beda banget Pak. Yang aku lihat justru yang memulai ritual ini, yang memulai ilmu hitam yang datang ke dukun itu malah istri Bapak duluan. Tapi nggak mungkin. Enggak, jadi gini Pak, yang aku lihat tadi ada beberapa jin yang coba buat membohongi Bapak. Jadi dia coba buat mengacaukan pikiran Bapak, seakan-akan Bapak yang mengajak istri Bapak untuk melakukan ritual itu. Padahal enggak,
yang selama ini ngelakuin, mempunyai perjanjian dengan jin itu istri Bapak. Ini nggak banget kalau kita ada di ruangan ini. Pak, boleh tolong diangkat dulu istrinya. Istri Bapak itu menyimpan benda-benda yang mungkin itu memanggil aura negatif sampai akhirnya emosi di antara kalian berdua itu sangat amat besar kalau masuk ke ruangan ini. Karena aku ngerasain aneh banget, ini jujur aku ngerasa beda banget. Pak, saya izin untuk cari barang-barang Iya itu. silakan. Tapi kan kemarin udah saya buangin di sana. Enggak, saya yakin masih ada, Pak. Kak Sri, Ya. Kak, aku minta tolong, Kak. Bantuin aku cari kayak masih ada benda jimat. Tapi aku belum tahu juga apa, aku belum dapat penggambarannya seperti apa, tapi aku yakin ada di kamar ini. Tapi Bantu udah ya, nggak Pak. ada ini, Mbak. Nggak. Udah semua saya bawain semua, udah nggak ada ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Udah nggak ada. Bapak percaya aja sama saya yakin masih ada kok. Jimatnya seperti apa ya, Bos? Aku juga nggak tahu nih, Kak, tapi kayak aku ngeliat ada warna kayak kayu, terus terus kain putih. Gimana ya? Nih. Pak, itu istri Terus Bapak. istrinya kenapa? Iya, aku yakin masih ada, Kak. Kita harus temuin semua jimat-jimatnya. Di mana ya? Tunggu. Mas sadar, Mas. Pak, tolong dijaga dulu. Mas sadar, Mas. Tuh kan? Mas. Bener kan, Kak? Itu. Iya. Coba itu. Bantu. Tunggu. Ini semua harus aku netralin dulu. Kak, aku minta lada. Oke. Ada Bang, minta tolong Bang. Ada di situ, Bang. Mas sadar, Mas. Mas sadar, Mas. Oh, maaf ya, Pak. So. Semoga setelah ini semuanya membaik, Pak, di kamar ini. Tapi semua itu harus saya bawa, saya sita. Pakainya kita biarin istri Bapak istirahat dulu deh di sini. Pak? Ya. Bapak kenapa? Perut sakit. Perut Bapak sakit? Kepala nih. Kepala? Aduh, kepala pusing banget nih. Pak. Kakak. Pak Supri. Pak. Pak, ini kenapa, Pris? Aku juga nggak tahu, Kak, tapi aku ngelihat aura yang besar ada di kepala dia. Duduk dulu. Sandaran dulu, Pak. Pemirsa, aku aneh banget ini, tapi aku ngelihat aura yang tadi ada di istrinya itu, sekarang ada mengelilingi Pak Supri. Pak, saya izin ya, Pak, maaf banget. Silakan. Maaf banget, Pak. Sakit kepala saya. Astaga, lihat deh. Ini Pak, diem. Itu apa, Pris? Aku juga nggak tahu. Nih, Kak. Ada kain nggak, Kak, atau apa? Ya Tuhan, ada lagi, Kak. Aduh, saya takut masih ada lagi soalnya. Tuh kan bener. Oke, pemirsa. Tancap di kepalanya. Iya. Makanya, Pak, udah belum? Pak, kamu udah enak kan? Mendingan. Aku kaget banget ini karena pertama kali ini Kak. Soalnya yang aku tahu tadi aura-aura itu berasal dari si istrinya. Tapi kenapa pas istrinya udah dinetralin malah ada ini di kepala Bapak? Ini mungkin nggak sih kalau istrinya yang nyerang? Aku belum tahu nih, Kak. Soalnya Apa lagi, Pak. Mas? Perutnya? Bapak, Bapak, sadar, Pak. Aduh, sakit perut saya. Pak. Perutnya sakit. Kenapa, Pris? Kak. Mau muntah, Aku mau minta muntah. air, Mau aku muntah, minta dimuntah air. aja. Tunggu ya, Pak. Pak, coba deh Bapak minum sekarang. Pak, kenapa
Astaga. Pak. Oh my God. Itu apa, Pris? Ih, Kak, aku nggak tahu ini ada apa, panjang banget. Astaga. Tadi itu jarum, terus sekarang kawat keluar dari mulutnya Pak Sapri. Pak. Pak, ada lagi. Ih. Pak. Astaga, Kak. Pak. Apa itu? Ih. Silet. Pak. Astaga. Nah, ini nggak benar banget sih pemirsa. Tadi ada jarum di kepalanya Bapak, terus ini ada kawat keluar dan ada silet. Nah, sekarang saya yakin banget kalau apa yang dilakuin, santet yang dilakuin sama istri Bapak, semuanya itu berbalik ke Bapak. Karena kayaknya dia marah gitu, Kak, karena tadi tahu Bapak mau malah ngundang aku buat ngebersihin rumah ini. Pak, sekarang Bapak udah tahu efeknya kayak apa. Nanti semuanya yang ada di sini tuh saya sita. Jimat-jimatnya, alat ritualnya semuanya saya sita. Terus juga nanti saya akan netralin aura-aura yang ada di rumah ini. Jadi saya minta nanti tolong Bapak bicarain ke istri Bapak. Tolong dipantau terus, jangan sampai dia ngelakuin hal yang sama lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Selama ini saya ngerasakan sangat hal-hal yang aneh dan menakutkan bagi saya. Iya Pak. Udah setelah ini Bapak benar-benar mohon ampun sama yang di atas. Bapak ikhlasin semuanya. Bapak fokus ya. Untuk jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak. Iya Kak Sri, aku minta tolong ya Kak. Kehidupan kita jangan dipenuhi oleh dendam dan kebencian. Karena itu sama saja menyiksa diri kita untuk di masa yang akan datang. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku selalu diteror makhluk gaib setelah melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Kamil. Selamat malam Mas Kamil. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Sebelumnya saya di sini pengen melepaskan gangguan-gangguan yang sebelumnya saya dapat kayak sebelumnya kan saya gini. Saya pernah buat membuka aura. Pengen membuka aura sehingga saya pergi ke dukun. Di sana saya diajak sama teman-teman sama dukun tersebut, sama beberapa orang di situ, dibawa mandi, dibawa di atas pegunungan, dimandi dengan bunga-bunga semacamnya. Tapi di situ saya merasa bahwa itu ada sesuatu yang masuk di punggung saya, kayak ada panas gimana. Apa tuh yang masuk? Lihat nggak bendanya apa? Atau? Belum. Itu saat itu masih belum tahu. Tapi setelah ini, akhir-akhir ini, saya merasa bahwa sesuatu sosok itu datang. Kayak setiap tidur itu saya berbaring dimanapun pasti dia tuh ada muncul. Apa tuh yang muncul? Dengan sosok tinggi besar warna hitam. Berbulu, matanya terlihat jelas. Matanya merah. Oke, dan itu datang tiap malam? Hampir setiap malam. Oke, saya mau tanya, balik lagi. Waktu dibuka aura dan melakukan ritual, seperti ada yang masuk dalam badan panas-panas itu, apa efeknya? Lebih efeknya setelahnya saya jadi merasa lebih pede, terus beberapa orang jadi kayak merasa tertarik dengan saya, seperti itu. Tertarik dalam hal apa? Hubungan atau pekerjaan? Terus dalam pekerjaan juga baik, oke. Tapi sekarang malah efeknya sekarang setelah ada sosok ini datang lagi yang menghantui hampir setiap malam itu,
pekerjaan saya jadi makin hancur, nggak sesuai. Oh, dengan malah harapan. terganggu juga Iya, pekerjaannya. terganggu juga. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Ingin membersihkan itu aja, membersihkan semua itu biar gangguan sehingga semua jadi aman lah. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuannya malam hari ini ya. Iya. Mas Kamil, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kamil terlahir dengan tanggal lahir 5 Desember 1993 dengan nomor rumah 12. Sosok yang memiliki karakter penuh percaya diri dan mudah untuk diandalkan. Akan tetapi, saya melihat adanya masalah pada dirinya dari pekerjaannya. Saya merasakan adanya kegagalan yang membuat ia menjadi sulit bangkit atas keterpurukannya. Semua ini karena ia telah bermain dengan ilmu hitam. Saya melihat adanya korban perempuan di sini, berwajah rusak dan bergentayangan. Saya melihat itu dengan jelas di kepala saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke, Mas Kamil, saya ingin dibacakan oleh bintang tamu saya nih, Mbak Nita, Natalia. Kemudian kamu berada dekat situ dan kamu robek nanti ya. Robek ya. Kamil 5 12 1993 Nomor rumahnya? 12. Oke, baik, sobek. Saya minta tisu. Bang Sofian, tisu. Akibat mistis, nyawaku berakhir dengan kejam ya. Ibaratnya seperti itu ya. Dengan drastis. Tragis ya. Oke. Kamil ini waktu itu pernah dibuka auranya. Tujuannya untuk punya hubungan yang baik, punya pasangan, dan juga karirnya juga baik. Iya. Ada ritual yang di sana dilakukan. Ya. Lalu setelah dari sana memang terbukti karir dan hubungan juga baik. Iya. Tapi ada juga sosok gaib yang mengikuti, besar, matanya merah, dan hitam bentuknya. Iya. Setelah makhluk itu datang mengganggu, justru karirnya juga jadi berantakan. Iya. Makanya datang ke sini untuk melepas semuanya. Betul ya? Betul. Oke, gimana kamu lihatnya, Roy? Iya, sebentar ya. Terus semuanya sobek-sobek. Saya minta api. Tapi sempat punya pasangan nggak setelah menggunakan atau ritual ini dilakukan? Sempat. Sering. Sekarang? Beberapa. Oh, gonta-ganti pasangan? Tapi sekarang masih lagi nggak ada. Lagi nggak ada karena, pasangan. Dan karir juga awalnya baik, sekarang jadi nggak baik. Sekarang nggak baik. Saya mau tanya deh, awalnya kondisi Anda emang seperti apa sampai Anda tergerak untuk dibuka auranya, ini itu gitu? Nanti dijawab ya, kita ini coba fokus ke sini dulu. Coba dibakar semua. Kenapa dia lemas tiba-tiba? Dia pingsan atau begitu dibakar, ini bekasnya kok nggak ada? Baiklah. Kok barusan tisunya langsung Iya, itu ya? ajaib ya. Kenapa, Roy?
kamu bakar semuanya ini dan minta bintang tamu untuk bacain? Karena begitu dibakar, ada api yang besar gitu. Iya, ada semacam jin yang keluar dari tubuh Mas Kamil. Dan saya lihat karir awalnya baik, lama-lama nggak baik. Sebenarnya ini adalah ada kaitannya dengan ritual. Iya, ritual untuk mendapatkan uang instan. Hari gini biasanya kalau usia 25 tahun nggak ngapa-ngapain, bingung juga mau cari kerjaan di mana. Jadinya Pesugihan. jadinya Semacam melakukan pengasihan sebenarnya. semacam kayak pesugihan atau Pengasihan. semacam pengasihan seperti itu. Mas Kamil bangun yuk. Jadi kalau pengasihan itu orang melihatnya kayaknya simpatik, menarik, Menarik, kasih simpatik kerjaan. aja. Jadi kalau pesugihan lebih untuk ke usahanya. Ya, lancar. ya seperti itu. Tampaknya Bayu sudah mengerti jauh lebih banyak ya dibandingin Iya, dulu ya. benar. Beberapa kali kita partisipan dan kamu ngasih tahu. Apa yang kamu rasakan Mas Kamil setelah dibakar dan dikeluarkan isi-isinya? Terasa panas di sini barusan. Terus akhirnya kayak ada yang berontak, lemes, langsung nggak tahu kenapa. Itu tadi dia sebenarnya pingsan atau hilang aja gitu, Roy? Hilang aja gitu, seperti yang saya juga, kayak saya pernah juga kan hilang-hilang gitu. Ya seperti itu, hilang sesaat. Gitu. Terus dia muncul lagi. Iya, blackout. Itu karena dipengaruhi makhluk gaib atau? Iya, dipengaruhi oleh makhluk gaib. Di badan partisipan kali ini, Kamil, saya punya satu perasaan yang berbeda. Entah kamu menyembunyikan sesuatu atau kamu melakukan ya hal-hal di luar nalar. Mas Kamil, jujur. Saya merasa emang nggak ada, sebenarnya emang nggak ada yang disembunyikan sebenarnya. Apa? Kenapa Mas Kamil? Nggak ada. Saya sudah mencoba untuk menceritakan semua yang ada. Saya nggak berusaha untuk tidak menutupi. Baiklah. Adakah jimat-jimat yang kau bawa? Untuk sekarang ada, bisa saya ambil dulu. Boleh. Silakan. Tadi dia bilang, Roy, waktu ke dukun dia seperti dimasukin sesuatu di badannya dan terasa panas ya, wanita ya. Tapi dia nggak tahu itu apa gitu. Saya pastikan partisipan saya Kamil hari ini tidak menyerang Mbak Anita, Kak. Saya juga penasaran nih sama ritual ini. Ritual karir awalnya baik, tiba-tiba jatuh. Iya, sejak diganggu itu. Sebenarnya ada satu poin lagi yang harus kamu tulis, baik. Apa itu? Peran orang tua dia gimana? Karena saya ngerasa peran orang tuanya nggak jelas. Mohon maaf ya saya nanya ya dengan jujur ya, Mas. Kita tetap bertempat dulu sebentar. Oke. Mas Kamil, saya merasakan di dalam alam pikiran saya, Mas Kamil itu hubungannya tidak dekat dengan orang tua kamu ya, salah satunya. Iya. Jujur ya. Iya. Siapa? Ayah. Papa. Papa. Itu sih yang saya lihat dari kamu, Mas Kamil. Oke. Dan itu menjadikan kamu juga pacuan untuk jadi orang sukses gitu. Iya, betul. No matter what it is, that nggak peduli jalannya seperti apa, kamu lakuin aja gitu. Betul. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa saya benar-benar jadi orang sukses karena membahagiakan orang mama saya. Terus gimana dengan papa kamu dong? Ya ikut. Sebenarnya sampai sekarang orang tua papa saya juga baik-baik saja, cuma agak renggang aja, kurang baik. Tapi kalau ayahnya ngelihat Mas Kamil melakukan ritual ini, kira-kira apa perasaannya? Saya bisa kecewa karena saya melakukan jalan pintas seperti ini. Mas Kamil udah terjun ke dunia hitam. Sekalinya terjun, nggak bisa balik ke awal. Itu ya, sekali terjun Nggak bisa balik ke nggak awal. bisa balik ke awal lagi. Terus udah gitu, orang-orang suka. Ya memang itu bonusnya. Tapi akhirnya saya ngeliat tumbal dan kematian. Saya minta cat warna merah dong.
mencium Ada bau yang gak enak. Ada amis. kayak bau busuk. Kecium nggak sih? Ada bau yang beda sih. Saya ngerasa kayak udaranya justru ini begitu agak pekat gitu begitu. Kita ambil nafas kok jadi berat. Di sini bau amis ya? Did you bring something? No way. Di sini bau amis, Bay. Gitu tuh. Iya ya, bau busuk, bau amis yang nggak enak banget sini. Bau busuk kan? Kayak Kamu bau dicium dari busuk. tadi ya? Iya dari tadi, kayak bau busuk itu kayak telur yang Iya, di situ kenceng banget loh Mbak. Bau banget, nggak enak banget. Coba, kamu waktu melakukan tumbal, kamu melakukan pesugihan, apa kamu nggak mikir ada tumbal dan korban? Selama saya minta seperti itu, mereka tidak ada minta-minta apapun tentang tumbal ataupun apa. Mungkin belum. Mungkin belum. biasanya kalau tumbal itu dari keluarga ya atau teman-teman dekat Bisa jadi kan. orang yang Bisa terdekat, jadi tergantung anak. perjanjiannya. Ya, Bapaknya, Ya, orang yang atau orang-orang yang temennya. kita sayang kan Iya. biasanya. Ya. Biasanya. Dan itu udah pasti mutlak. Karena pelaku yang instan mereka harus membayar sesuatu dengan tidak gratis gitu loh. Iya, ada yang dibayar ya. Iya. Nah, bedanya kalau kamu minta sama yang di atas, itu tulus ikhlas pasrah. Itu dikabulinnya tanpa ada embel-embel. Sayangnya manusia biasanya kalau lagi dekat sama kalau lagi ada masalah baru dekat sama Tuhan. Saya ngerasa seperti itu. Tapi kalau lagi sekarang lagi butuh ini instan dekatnya malah sama jin-jin. Aneh ya. Kalau saya jadi kamu, saya langsung sembahyang, saya langsung berdoa sampai beberapa malam dan minta jalan keluar supaya ekonomi saya membaik. Saya curhatnya sama yang di atas. Itu sih maksudnya saya. Bagaimana, Bay? What do you think? Setuju banget. Totally agree. Karena kalau kamu minta sama yang begini-begini, biasanya akan ada the next target lagi dan lagi. Dan kamu, you know what? Jangan kira itu akan berhenti sampai di situ aja. The step number 1. Nanti akan ada step nomor 2 itu masuk ke level berikutnya dan jadi kayak bertahap gitu matinya. There's a lot of step gitu ya. The first step orangnya mungkin mohon maaf ibunya gitu, orang yang lu sayang. Kedua, tiba-tiba Apa itu? Banaspati. Ada apa, Mbak? Banaspati. Jalan apa? Banaspati. Ini gua. Dia ganggu datang lagi ya? Yes. Setan api Banaspati. Apa? Banaspati. Dia mau tertarik sama Kamil atau berarti ada yang diincar? Enggak, jadi si Kamil ini tuh badannya tuh udah kayak kopong gitu loh. Jadi Mas Kamil maksudnya kalau udah bikin perjanjian gaib pasti ada sesuatu yang harus dibayar, Pasti itu, ditumbalkan. Bay. Dan itu nggak cuman sekali,
Setelah ada satu orang yang tumbalkan, ada lagi, terus. ada lagi. Nggak akan ada ujungnya. Sampai diri Anda sendiri yang menjadi tumbal. Aku mau ambil lilin semua, Lilin. Bantuin yuk. Kelilingin dia. Bantuin dong, Bang Sofyan. Semuanya aja. Baunya cium deh Bos, sebelah situ. Bau banget. Saya minta lampu yang diredupkan. Sorry, kan? There's still a lot of Ada lagi. Ganti baju. Ini. Ini Mas Bang. Kamila di sini aja. Mas Kamil harus masuk di situ. Oh, oke. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Ini apa lagi Roy yang datang? Mbak Rita jangan keluar. Mbak Rita jangan keluar, nggak bisa diawasin kalau keluar studio. Takut. Tetap pada di sini aja. Sama saya di sini deh. Boleh putar balik nggak? Boleh putar balik, Mas. Oke. Saya mau lihat coba lakuin treatment apa? Ritual. Oh iya, ritual. Awas, Mbak. Aku merinding ya? Awas, Mbak. Roy. Iya, bawa. Ini yang ini gimana? Ini udah bisa didudukin lagi. Duduk aja. Didudukin lagi. Nggak perlu take out. Tidak perlu di take out. Udah bisa sadar belum? Udah sadar kan? Mas. Yuk bangun yuk. Duduk lagi yuk. Jangan duduk lagi, Mas. Ini kenapa, Roy? Ada ledakan, terus Saya dua melihat penonton kita kesurupan. Ini semua campuran dari ilmu-ilmu gaibnya si Mas Kamil. Jadi Mas Kamil buat satu satu perjanjian dan kemudian Jadi perjanjian ini ternyata mengundang makhluk-makhluk gaib lain, makhluk astral lain. iya. Saya minta diredupkan dong Dia- lampunya. Ya Allah berdarah. Dia muntah darah nih. Ya, dia minta darah. Tolong dong. Keluar darah nih. Tolong tisu sama air minum. Minta tolong. Coba. Aduh, Mas Kamil. Kamil, fokus ya pikirannya ya. Ya. Jangan kosong, jangan meninggalkan studio. Saya minta. Ini kalau dia sampai muntah darah gini bahaya nggak buat dia sebenarnya, Roy? Enggak sih. Masih bisa dilanjutin. Masih bisa dilanjutkan. Mas Kamil benar-benar mau lepaskan ya? Iya. Dari semua ritual-ritual kayak gini ya? Ini sering dilakuin ya? Rutin? Hanya berapa kali waktu aja. Jadi supaya disukain orang, supaya dapat pasangan, karirnya bagus,
menggunakan ritual seperti ini. Sebenarnya ini bawa apa sih? Baunya enak banget ya. Ada yang tahu nggak ini bawa apa? Nggak, saya nggak tahu kenapa tajam banget ya. Yes. Bikin pusing. Iya, makanya saya bawa minyak angin terus nih. Bukan minyak angin, maksudnya saya bawa ini supaya nggak amis baunya. Mbak Nita. Mbak. Mbak Nita perlu. Mbak ini Nita. Muntahin aja Mbak Nita. Mbak Nita kalau mau muntah. Aduh. Muntahin aja Mbak. Kalau mau muntah. Tolong tisu sama air minum dong untuk Mbak Nita. Sebenarnya bawa apa ini? Baunya enak banget ya. Iya. Saya kok ngerasa ada yang aneh ya di area tribun penonton di sini. Tampaknya pas saya menjelajah, boleh nggak? Oke. Makin tajam ya. Ada yang mencurigakan ya di sini ya? Saya akan pilih seseorang. Cukup. Jangan takut ya. Sorry. Very good. Masih kuat nggak Mbak? Masih bisa lanjut? Kamu cobain tes ilmu dia. Ini diapain Roy? Saya ingin mengadu apakah ini this is real atau fake. So, aku invite orang penonton untuk mencoba apakah this is real or not. That's very simple. Awas Mbak Nita. Roy ini penonton kerasukan loh. Iya. Ini adalah Awas Mbak Nita awas. dua makhluk halus yang Jangan bertengkar. keluarin Bang Roy. Oh, maaf ya. Lari kemana? Tangkap! Jangan keluar! Biar. Siapapun kamu yang lagi nguasain badan anak ini, kasihan dia. Saya minta Kasihan. dupa yang banyak. Kasihan yang punya badan. Saya akan netralisir. Iya. Oh, naik aja langsung. Kasihan yang punya badan. Jangan. Aduh, saya ngeri dia loncat nih malahnya nih. Ada yang tolong jagain dong di bawah sini. This is. Ini aku masukkan apa sih? Dia Hah? ingin Punya badan nih loncat takutnya. Waktu itu pernah ada yang kayak gini juga, ada sampai atas. Terus dia itu loncat. sisa tanggung. Meloncat. Saya minta dupa. Saya akan berlaku ganas buat kamu. Kau mau apain sekarang? Mau apa lagi sekarang? Siapapun yang ada dalam badan ini, tinggalin dia, kasihan anak ini. Maafin dia nggak tahu apa-apa. Dia bikin perjanjian karena dia nggak tahu soal ini. Mau loncat atau mau naik? Jangan sentuh saya ya. Karetin kali kan? Karetin. Udah ya. Jadi mau keluar muntah soalnya. Naik aja lagi sekali lagi kalau kamu berani. Semakin dia ditantang, Bay, makin dia takut. Kebalikan reverse.
Oh, jadi harus Oh, justru malah ditantang. Dia jadi nggak berani ya. Reverse. Oke, kalau Pikiran manusia tuh reverse. Jadi kalau Reverse misalnya, psychology. sono lagi. Dia malah nggak. Dia nggak. Saya loncat dari gedung. Kalau ini kita Gini, suruh- gitu. kalau kita suruh Sono, naik lagi kurang tinggi. Naik lagi sono, kurang tinggi. aduh, sih. kan. Ya, ini saya takut dia kenapa-napa Enggak kakinya sih, nih. kalau dari tinggi situ saya rasa nggak setinggi itu deh. Nggak setinggi itu ya. Soalnya kalau dari atas banget. Ini dia pingsan apa gimana? Takutnya malah manipulatif sebenarnya. Iya. Pura-pura dia udah pergi padahal masih Enggak, ada. iya. Mas Kamil. Mas Kamil bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya, Mas Kamil? Oke, kalau bisa dengar saya, buka matanya, tahan dulu jangan bergerak. Tahan dulu jangan bergerak ya. Ambil nafas dalam-dalam. Kami akan bantu untuk bangun duduk. Ya. Ini perlu di cleansing dulu nggak, Roy? Udah, tadi udah cleansing pakai dupa. Pakai dupa aja. Perlu bunga lagi, air bunga? Tidak perlu. Nggak usah, oke. Malah mengundang nantinya. Oke, ini kita bangunin, kita bawa lagi ke tempat. Boleh minta tolong nggak, Bang Sofyan? Bang Oji? Kita bangunin ya. Pelan-pelan, Mas. Pelan, Mas Kamil pelan-pelan. Kurang tinggi loh. Baunya Baunya nggak enak ya? makin aneh sih. Baunya makin amis aja. Bau banget, bau banget. Bau. Perlu air minum nggak? Perlu ya, boleh minta air minum. Ada ini minumnya. Ya silakan. Dibersihin aja dulu, minum dulu. Bau banget ya? Iya, makanya. Nggak ada masker ya di sini ya? Penonton jangan ada yang kosong lagi ya, jangan ada yang justru ada bentrokan energi nanti kesurupan masuk lagi. Karena ini mungkin kelihatannya nggak berbahaya, tapi justru makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk astral di belakangnya ini yang kita nggak pernah bisa tahu apa yang mau dilakuin sama dia. Tadi malah naik ke atas. Kamu merasa bau lebih aneh lagi, Mbak? Ini lebih bau dari yang tadi. Bau banget sih. Banget ini bau. Lebih bau ya? Bau bangke. Kakinya nggak apa-apa? Bisa dicek nggak? Nggak apa-apa. Anda mungkin nggak sadar tadi apa yang dilakuin ya. Tadi ada sosok gaib yang menguasai dirinya Mas Kamil sampai naik ke atas, terus loncat. Mbak, muntah. Ada kamera bisa ikutin nggak? Bisa tolong. Mas Kamil jangan kemana-mana, tunggu di sini ya. Tunggu penonton, tolong jagain. Help. Kita minum sama tisu, Pak. Kita tisu kering aja. Tolong. Aduh. Minyak itu justru keluar dari kamar. Dia coba untuk masuk ke tadi. pusing banget ini kalau kayak gini. Iya, saya lihatnya dia kayaknya nggak kuat deh. Udah aman.
tampaknya harus istirahat dan tidak melanjutkan lagi. Ya udah, Mbak Nita Sampai Buat di untuk sini kayaknya lanjut, tampaknya bahaya. cleansing dulu. Muntah nih. Kita lanjut lagi. Bisa lanjut atau nggak usah? Nggak usah, nggak apa-apa kok. Bisa. Yakin? Boleh. Mau hati sebelas bersih sih. Biar dalam-dalamnya dikit. Udah nggak usah dilanjutin ini. Tolong dong. Dia pingsan. Aduh. Mas, Bayu, ini tampaknya udah nggak bisa dilanjutin deh. Dia maksa kalau kayak gini bakalan bahaya buat dia. Kita Kayaknya istirahatkan langsung dia. dikeluarin aja ya. Iya. Bahaya buat dia ketemu dia lagi. Udah nggak kuat ini, Bay. Ini kasihan, nggak usah dipaksa ya. Nggak Ini usah. gimana nih? Perlu di cleansing nggak? Tapi ini udah nggak kuat lagi loh dia. Udah nggak kuat, udah nggak bisa, Bay. Udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa, Ya Bay. udah dikeluarin deh, tolong dibawa deh. Ya Mbak Nita nggak usah diterusin. Ini belum bisa disadarin nggak? Bisa. Sebentar. Mbak Nita Air ini putih, dudukin air yang putih. santai dulu. Sebenarnya ini udah nggak kuat dari tadi. Terus Kita yang udah dipaksain. gitu, kayaknya dipaksain banget ya. Gitu. Ya kalau emang nggak sanggup nggak apa-apa sih. Iya makanya. Kasian. Ya udah daripada diterusin nanti malah bahaya. Malah bahaya loh Dia malah nanti. keganggu kesehatannya. Iya. Bang Oji ada minum Bang Oji. Ya diambil. Dia dipencet terus Bang Sofyan itunya jempolnya biar dibalik sadar lagi. Sama ya. Ada Bang Oji. Udah. Ada Bang Oji minta minum. Tolong. Itu apa? Teh manis hangat. Panas nggak? Coba dilihat dulu. Maksudnya kalau kepanasan. Awas pelan-pelan Mbak. Teh manis panas. Udah. Udah nggak usah di ini. Ya udah, ini kalau udah tolong diangkat Dia udah nggak dibawa kuat keluar sih. aja. Ha. Kasian ya. Mbak Nita baik-baik ya Mbak Nita ya. Ya, tolong dipastiin baik-baik ya Bang Sofyan, Bang Oji. Mas Kamil, itu saya nggak tahu apa ya yang ada di belakangnya Mas Kamil. Mungkin Mas Kamil juga nggak nyadar. Dan ini baru pertama kali ya Roy. Bintang tamu kita nggak kuat untuk lanjut. Bau soalnya. Kamu ngeliat emang itu dari dia, dari kamu? Betul sekali, dari dia. Sekarang Kamilnya sendiri mau lepas nggak dari ritual-ritual dan juga makhluk astral yang menguasai? Saya ingin lepas dari semuanya. Apa yang harus dilakuin, Roy? Itu bakar. Itu apa dalam kain putih? Pernah dilihat nggak? Tanah kuburan. Bakar sekarang. Itu minyaknya juga. Iya. Bakar sekarang. Satu-satunya jalan untuk bebasin kamu semuanya harus dibakar. Dibakar ya? Oke. Saya boleh minta lighter, Bang Haji? Saya Oh, pengen ada. pesan buat Mas Kamil sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan atau perpisahan orang yang kamu sayangi. Jadi kamu harus benar-benar manfaatin waktu buat temen-temen dan saudara-saudara yang udah lama gak kumpul sama kamu. Itu aja sih, dan terutama tentang nyokap, tentang mama. Siap. Baik.
kita akan bakar semuanya. Dan ya kita nggak nyalain Mas Kamil juga gara-gara Mbak Nita Thalia jadi ambruk, nggak juga. Ya. Cuma memang kondisi setiap orang kan beda-beda. Kadang saya bisa juga pusing. Jadi bisa lah semua terjadi. Itu tolong diingat ya Mas Kamil. Tadi Roy pesan deketin diri dengan orang-orang terdekat itu bisa ada artinya sebenarnya. Tapi silakan diterjemahin sendiri. Iya. Dan mudah-mudahan justru jadi kayak ya peringatan lah supaya kita justru nggak usah mendekatkan diri dengan hal seperti ini, tapi malah mendekatkan diri ke keluarga. Ya, baik. Begitu ya. Kita bakar ya. Kalau di tempayannya bisa nggak baik? Hah? Di tempayan sini? Tempayannya langsung. Oh bisa. Soalnya ini agak susah. Oh, ya. Langsung dibakar sini ya. Kamu mau bakar? Kamu aja. Aku nggak bisa nih energi. Oke. Energinya kebesaran. Oke. Ini aku bakar ya. Be careful, be careful, be careful. Ini saya bakar ya. Ya. Seremnya. Kok kamu bisa ya masuk ke dunia gelap ini? Kayak aku gitu ya, welcome to the jungle gitu. Kayak aku emang udah menerjunkan diri sebagai seorang supernatural. Tapi kenapa ya Penasaran si mungkin Mas ya. Kamil ini ya nggak tahu apa-apa, pengen coba-coba. Pengen ikut. Iya, padahal di diri saya udah banyak manis, asam dan asin segala macam kayak gitu. Saya rasa it's not good idea lah untuk belajar kayak gini. Ya, akan sebagai pembelajaran saya agar tidak mengulangi sesuatu yang seperti ini, sebagai sesuatu yang tidak mau coba-coba lagi. Yang paling penting adalah percaya diri sih. Percaya diri itu bisa dibangun dengan prestasi. Mas. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Udah itu aja. Mas Kamil, kami harap yang terbaik buat hidup Mas Kamil ke depannya ya. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Selamat malam. Bermain dengan ilmu hitam sama saja kita menawarkan diri untuk menuju jurang kegelapan dan akan tersesat selamanya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Supri dan Kamil. Supri tadi sempat mengganggu bintang tamu kami, Nita Thalia, dan juga Kamil, pelaku mistis yang lain, juga membuat bintang tamu kita tidak bisa melanjutkan karena sempat blackout dan juga hilang kesadarannya, tumbang, pingsan. Gimana tanggapan kamu, Supri dan Kamil? Ini kasihan loh Nita Thalia. Kasian loh. Saya kasihan juga sama Supri juga, Kamil juga, karena mereka masih orang-orang yang belum tercerahkan pikirannya gitu. Kalau buat ini tuh efeknya ini, buat ini efeknya itu gitu. Jadi ya apalagi Supri, dia harus belajar manner toto kromo dan manner dan attitude. Dan Kamil saya ngerasa kasihan sih, dia masih kecil, belum tahu apa-apa dan pengen coba-coba kayak gituan. Jadi ini mungkin jadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Jangan pernah coba-coba melakukan hal-hal mistis ya. Iya yang aneh-aneh hal gitu. seperti ini. Kayak manggil ini, manggil itu kan serem-serem ya. Iya, karena nggak tahu konsekuensi kedepannya seperti apa ya. Roy. Betul. Ya mudah-mudahan mereka kedepannya jauh lebih baik setelah datang ke Menembus Mata Batin. Baik. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan yang malam Baik, ini. terima kasih Bayu. Pemirsa, hidup Anda akan semakin bermakna jika kita saling menolong sesama. Tapi jika hidup hanya untuk saling menyakiti, maka waktu Anda akan berjalan sia-sia tanpa arti. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.